Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Provinsi Banten genap berusia 23 tahun tepat pada hari Rabu 4 Oktober 2023 kemarin. Tak dipungkiri dalam perjalanannya selama 23 tahun, berbagai capaian pembangunan telah diraih. Namun, masih banyak permasalahan klasik yang membelenggu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa ini. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 6 Oktober 2023. Persoalan klasik menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan setiap tahunnya dan selalu mencuat saat peringatan HUT Provinsi Banten. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, pemerataan pembangunan, reformasi birokrasi, dan koordinasi dengan kabupaten serta kota di wilayah Provinsi Banten. Semua masalah tersebut sepertinya masih sangat sulit terpecahkan, meski setiap tahunnya selalu menjadi program pemerintah Provinsi Banten. Untuk membahasnya lebih lanjut, refleksi HUT ke-23 Provinsi Banten ini, bersama saya sudah hadir Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Bapak Hakiki Yasin, yang saat ini sudah berada di samping saya. Kita akan membahas terkait HUT Provinsi Banten ini yang kemarin tanggal 23 hari Rabu kemarin, Pak. Tanggal 4. Oh iya, tanggal 4. Tanggal 4 Oktober 2023 maksudnya. Oke. Pak Kiki sehat, Pak? Alhamdulillah. Syukur. Dengan semangat baru nih, Pak. Semangat aja. Provinsi Banten sudah berusia 23 tahun nih, Pak Kiki. Lebih dua. Ya, sudah dewasa, Pak. Iya, wow. Sudah usia dewasa. Udah. Nah, Pak Kiki sebagai orang Banten nih, Pak. Ya. Menurut Pak Kiki itu bagaimana, Pak, Provinsi Banten saat ini? Apakah sudah sejahtera rakyatnya atau seperti apa nih, Pak? Iya, ini yang menjadi sorotan Kabar Banten ya, menarik karena udah lebih 20 tahun sudah dewasa ya, udah tidak remaja lagi, harusnya sudah mapan lah untuk itu. Masih banyak ini ya, kalau soal kesejahteraan, pembangunan masih menjadi sorotan ya. Yeah. Fluktuatif, udah beberapa kali berganti kepemimpinan. Betul. Pembangunan Ada ya, mungkin kalau belum maksimal ya, masih banyak yang masih perlu diperbaiki. Kemarin ya Kabar Banten menyoroti beberapa tokoh juga memberikan satu peringatan, satu kritikan gitu kan. Ini sebagai suatu ekspresi ya, ekspresi, apalagi datangnya kritikan itu dari pejuang atau pendiri Provinsi Banten 20 tahun yang lalu. Saya sangat ya tahu juga ya, melihat kondisi itu betapa senangnya masyarakat Banten bisa jadi provinsi daerahnya gitu kan, dengan harapan mungkin bisa lebih mempercepat pembangunan, pelayanan gitu. Karena memang di Provinsi Banten ini masalahnya selalu klasik, Pak. Kayak soal pembangunan tadi, Pak, pemerataan pembangunan. Provinsi Banten ini kan juga mereka memisahkan diri kan ya, Pak ya, dari Jawa Barat. Itu dengan percaya dirinya bisa membangun daerah lebih maju lagi. Cuman ada beberapa persoalan juga, seperti masalah jalan aja kan banyak sekali, Pak. Jalan-jalan yang ada yang sempit, ada yang besar, dan terakhir itu yang kemarin juga ada trotoar yang dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima, dan itu sudah menyalahi aturan ya, Pak ya. Dari ini juga perlu, sisi itu ya. Tapi untuk menilai satu kemajuan atau pembangunan daerah itu kan dasarnya kan dari IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau dilihat dari IPM memang tinggi ya, kalau lihat dari data yang Kabar Banten miliki. IPM Banten itu mencapai 73, sekian, tinggi di nilainya. Tapi ya tadi itu kembali ke masyarakat, kita bisa menilai
dari aspek mana atau faktor apa aja yang menjadikan tingginya nilai IPM tersebut. Nah, kembali lagi kepada masyarakat yang merasakan gitu kan. Soal pelayanan juga masih menjadi PR ya bagi Pemprov Banten ini. Kita juga kan standar pelayanan dasar masyarakat SPM itu kan, itu juga masih banyak yang belum dirasakan. Masih banyak permasalahan pelayanan dasar itu kesehatan, pendidikan. Dan lain-lain. Itu ya, terutama dua faktor masih sering terjadi, ditemukan masalah ya, seperti pada PPDB, pada proses belajar mengajar, mutu pendidikan, atau kesejahteraan guru, mungkin itu masih menjadi persoalan gitu kan. Ya, makanya itu kemarin banyak jadi sorotan terutama dari tokoh pendiri Banten ya. Kemarin tuh muncul ya Taufikur Rahman Ruki ya, mantan ketua KPRD, salah satu pendiri Banten, Provinsi Banten yang masih ada. Haji Embai juga kan menyoroti, meminta agar ya tadi itu yang lebih ini lagi muncul kembali bergulir tentang wacana pemekaran wilayah. Nah, ini kan ada persoalan juga, tidak ada muncul hal-hal yang seperti itu kalau memang kondisinya ya baik-baik saja gitu kan. Ini kan masih ada persoalan berarti di Provinsi Banten. Tapi kalau lihat dari klaimnya pejabat Gubernur Banten, Al-Muktabar kemarin kan berhasil. Ya kan. Nah, tapi kita bisa melihat nanti tentu kalau klaim ataupun pendapat seperti itu kan sah-sah saja, tapi harus diiringi dengan fakta dan faktor-faktor yang menguatkan kepada nilai itu. Kalau memang tidak itu kan berarti kan asumsi gitu. Wajar kan itu klaim, wajar aja. Pemerintah nggak ada yang mengklaim mundur. Pasti maju, Pak. Maju, tapi kan itu kembali maju lagi kemiskinan ya, betul. Tapi HUT Provinsi Banten yang ke 23 tahun ini nih lebih banyak kritikan ya. Mahasiswa sampai turun ke jalan, bahkan saya dengar tadi pagi masih ada reaksi ya, gejolak mahasiswa. Demo juga Pak di depan KP3B. Ini kan ekspresi masyarakat gitu, yang mungkin kurang puas lah kalau disebut kecewa ya mungkin, tapi lebih ini tidak puas dengan perkembangan Provinsi Banten setelah 23 tahun yang kata masyarakat Kota Serang mah konon-konon baik. Itu istilahnya itu. Konon-konon baik. Ada perubahan ya, Pak? Ada perubahan. Tapi itu bisa dilihat lah, dan masyarakat yang merasakan ya gimana dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pembangunan. Makanya banyak yang menilai selama ini masih cenderung seremonial ya, atau sekedar ikon ya, kayak pembangunan stadion, megah gitu kan. Akhirnya terbengkalai. Terlepas itu sebenarnya disebut terbengkalai tidak ya? Tidak. Tapi belum bisa digunakan. Bisa digunakan, belum bisa dimanfaatkan ya, Pak. Masyarakat belum bisa merasakan. Bentuk wujudnya emang kelihatan ada megah gitu kan. Tapi apa yang dirasakan masyarakat? Dirasakan masyarakat saja tidak, bagaimana untuk menghasilkan pendapatan ya, Pak? Iya, yang ada utangnya masih harus dibayar. Hutang dan biaya perawatannya, Pak. Ya, harus. Kemarin juga peringatan HUT Banten ke-23 kemarin juga sempat diwarnai kericuhan oleh masyarakat, oleh mahasiswa ya, Pak ya, yang meluapkan aspirasinya. Itu juga kan mereka karena kesal mungkin ya, Pak ya. Mereka kecewa dengan ya kepemimpinan yang sudah berganti-ganti beberapa kali. Makanya sampai sempat ricuh seperti itu ya, Pak, di gedung DPRD dan KP3B itu. Secara psikologis itu kan ekspresi kekecewaannya. Itu mungkin dari salah satu elemen masyarakat ya. Apalagi mahasiswa ya, udah masuknya kalangan intelektual lah ya, pendidikan. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya, tadi kritikan yang datang dari pendiri Banten juga mungkin sejak waktu mendirikan bukan dengan cara mudah ya, dengan
perjuangan yang begitu hebat gitu kan. Tentu ada harapan dan sampai saat ini belum terlihat. Belum terlihat, Makanya belum dirasakan, Pak. Belum. Provinsi Banten ya harus bisa mendengar juga itu kan ada suara hati rakyat, apalagi suara hati tokoh ya. Ya. Pendiri ya harus didengar, harus buka telinga lah. Gitu kan. Buka mata, buka telinga lah, harus mendengar aspirasi masyarakat itu dan harus disikapi dengan positif. Gimana ke depan agar bisa lebih baik lagi. Sebenarnya kan bukan kesalahan yang saat ini aja. Kalau emang gini-gini saja konon-konon baik jadi masyarakat. Bukan karena saat ini sudah berganti kepemimpinan. Iya, kalau karena sudah berganti itu iya, ya, Pak. Tapi hasilnya masih gini-gini aja. Iya, Gitu. Mutabar kan baru kemarin ya. Iya. Penjabat lagi statusnya kan cuma bukan PJ. definitif PJ. Enggak ini. Cuma ya ekspresi itu kan bukan ya, hanya dengan apa kinerja Al-Muktabar saja, tapi kan selama ini apa saja masyarakat ya bolehlah kalau dilihat dari IPM, tapi SPM-nya standar pelayanan minimumnya ya kembali lagi masyarakat yang sudah merasakan gimana. Iya. Tapi saya dengar kan masih banyak yang mengeluh, masih banyak keluhan, Pak. Itu aja sih sebenarnya. Pak Kiki, peringatan HUT Banten kemarin juga kan dihujani kritikan ya Pak ya, dan memang dinilai lebih cenderung ke arah seremonialnya, euforianya, seperti jalan santai, upacara, kemudian paripurna, peresmian hotel mewah nih Pak. Itu juga menjadi sorotan Pak. Nah, gimana Pak menurut Pak Kiki nih Pak? Nah itu ya yang disebut seremonial ya, karena sedangkan kegiatan-kegiatan itu kan menggunakan anggaran pemerintah ya, anggaran Pemprov Banten bersumber dari APBD yang notabene uang rakyat lah, gitu kan. Nah, gimana kita juga kan punya ini pemerintah daerah itu bukan hanya Pemprov Banten, ada juga DPRD kan, ada dewan. Ya selama ini apa kan udah ada apa ya keterlibatan juga kan, ada tanggung jawab juga. Dari fungsinya seorang dari legislatif itu ya kalau mungkin efektif dalam tugasnya mungkin bisa menjadi kontrol. Pemerintah daerah itu kan bukan Pemprov Banten, tapi juga kan DPRD juga. DPRD juga masuk dan harusnya memang melakukan pengawasan ya Pak ya. Betul, ada tugas controlling di situ. Kalau emang salah kenapa tidak dikasih masukan? Ada juga keterlibatan penganggaran kan, tugas budgeting di situ kan. Nah, kalau emang itu nggak berkenan, tidak efektif, tidak proporsional, ya di situ kan. Yang membuat anggaran kan Pemprov dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Ya Pak. Ini jadi kalau emang itu seremonial aja, mungkin ya dalam kategori masih banyak tugas-tugas atau efektivitas penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat, yang istilahnya yang pro rakyat gitu kan. Iya. Biar masyarakat juga ikut merasakan ya Pak, dan kebermanfaatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Harus. Kan mereka juga menunaikan kewajibannya membayar pajak, punya hak juga untuk menikmati pembangunan. Apalagi kan banyak masyarakat yang bilang kalau para pejabat itu digaji dari uang rakyat. Yang artinya seharusnya mereka melayani masyarakat dengan baik ya Pak. Iya, emang fungsinya pelayanan. Birokrasi kan. Tapi malah rendah ya Pak. Ya itulah kita lihat dari SPM tadi, standar pelayanan minimum, soal pendidikan, soal kesehatan. Ya kan, minimal dari dua itu aja untuk parameternya. Sudah nggak dirasakan oleh masyarakat? Kita kembali tanya ke masyarakat, gitu kan. Tapi tadi itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa mahasiswa demo? Sampai seperti itu? Nah, tokoh pendiri Banten sampai berkali-kali memberikan kritikan. Ya karena mungkin ada harapan yang belum bisa tercapai. Tidak sesuai keinginan. Paling tidak kan adalah tanda-tanda perkembangan. Dan harusnya memang antara legislatif, eksekutif dan masyarakat itu sama-sama menyamakan persepsinya ya Pak ya. Oke lah gitu kan, kalau perbandingannya kita dengan daerah-daerah atau provinsi baru yang sama-sama pembangunannya berdirinya tidak hampir
bersamaan gitu kan. Kita bandingkan aja perkembangannya kan gitu. Apakah lebih baik Banten atau daerah lain yang perjalanan. Ya, apalagi para pejabat ini kan sering kali melakukan studi banding, Pak. Betul. Mereka melihat, oh daerah ini seperti ini pembangunannya, daerah ini seperti ini pelayanannya. Seharusnya itu bisa diimplementasikan di daerah sendiri ya Pak ya, di provinsi Banten ini. Itu kan lagi pula bukan orang sembarangan lah. Mereka juga punya dasar, punya parameter untuk mengukur pembangunan satu daerah. Apalagi Ruki ya, Taufikur Rahman Ruki, dia kan mantan ketua KPK. Betul. Tahu mereka menyebut-nyebut juga masalah korupsi, masalah ini, mereka paham. Haji Mbai Mulyasari, selain seorang ulama, dia kan mantan pengusaha. Iya, dan dia juga tokoh pendiri, Pak. Pendiri. Ya itu makanya dia juga menyoroti masalah itu. Tadi itu ekspresi, mungkin ya ada kekecewaan lah, ada yang kurang senangan dengan kondisi itu. Mahasiswa juga demo berkali-kali. Ya, tinggal kembali lagi melihat dinilai positif negatifnya. Semua kan mungkin tujuannya baik. Ya. Itu aja. Mungkin mahasiswa juga seperti ini, Pak. Mereka menyampaikan secara baik-baik pada para pejabat. Aspirasi itu disampaikan dengan audiensi dan tidak ada hasil mungkin nih Pak. Makanya mereka memberanikan diri untuk melakukan aksi di depan gedung, dan ini memang momennya Pak, supaya mereka didengar juga gitu kan. Dan ini juga ada yang menarik Pak, salah satu pendiri Provinsi Banten nih Pak Taufikur Rahman Ruki juga ada sentilan Pak. Dia mengingatkan pemerintah Provinsi Banten untuk tidak melakukan pembangunan yang berorientasi pada kemewahan atau proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah ini saya rasa ya Pak ya, ini harusnya memang didengar langsung nih Pak oleh pemerintah Provinsi Banten, dan tidak hanya sekedar seremoni yang tadi Pak, dan euforia yang tidak dirasakan langsung dan tidak berdampak langsung kepada masyarakatnya. Ya tadi itu ya, yang saya sebutkan tadi, jangan mengejar-mengejar ketenaran, ikon gitu. Sementara kesejahteraan masyarakat terabaikan. Mungkin itu maksudnya. Dan Kabar Banten kemarin itu menyoroti kenapa ini Banten stagnan gitu kan. Bahkan ya mungkin tadi itu nggak terlalu kelihatan, tidak terlalu menonjol. Tapi pembangunan tidak dipungkiri ada ya. Tapi ya tadi itu berbagai kendala, berbagai tantangan dihadapi. Ya paling tidak kan ada solusinya gitu kan, kalau emang ada masalah kan gitu kan. Ya tadi itu di mana nih masyarakat? Ya sangat kelihatan. Kemiskinan jelas Pak. Iya, data BPS Badan Pusat Kabar Banten sempat merilis data BPS 24 ribuan ya Pak. Masih tinggi gitu kan. Nah, itu juga parameter ya untuk satu keberhasilan. Kalau masyarakatnya masih banyak yang miskin, gimana bisa dinyatakan bahwa masyarakat Banten sejahtera gitu kan. Tapi ini kan data resmi gitu kan, data BPS, bukan lembaga abal-abal gitu kan, lembaga resmi. Senang atau tidak senang harus diterima kan. Nah, tapi kan sebagai cambuk juga supaya ke depan bisa lebih optimal, agresif lah melakukan pembangunan, ada gregetnya. Dan masalah kesehatan juga Pak, masalah kesehatan di Provinsi Banten ini bahkan ada beberapa orang ya Pak yang menilai masih sangat rendah, khususnya di daerah-daerah yang di Banten Selatan nih Pak. Ya seperti Baduy, itu persoalan kesehatan di sana juga minim sekali Pak, karena sehingga banyak juga tuh angka kematiannya karena memang tidak menyentuh ke sana gitu. Yang saya sebutkan tadi, melihat pembangunan Banten tidak hanya di kota gitu kan. Banten kan luasnya aja mencapai 699, sekian kilometer persegi dari 8 kabupaten kota gitu kan, dari selatan Banten Selatan sampai pinggiran Jakarta gitu kan. Di Banten itu dilihat secara menyeluruh. Gimana dilihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Banten Selatan, apakah sudah menikmati pembangunan yang telah dilaksanakan Pemprov Banten? Ya mungkin itu, saya kemarin justru yang lebih
unjuk rasa yang lebih keras itu justru dari Lebak kan gitu kan. Mungkin itu lebih yang kurang merasakan. Jangan dilihat yang ada di Kota Serang, Cilegon gitu. Dilihat kondisi masyarakat yang di pinggiran gitu kan, yang di Banten Selatan, gimana pelayanan kesehatannya, fasilitas kesehatannya, infrastrukturnya gitu kan. Apakah mereka sudah merasakan? Ya kembali lagi mereka yang bisa. Tapi ekspresinya ya mahasiswa seperti itu gitu kan. Lagi-lagi kembali, jangan hanya membangun sebatas seremonial itu ya, yang hanya formalitas betul gitu. Yang sebut membangun yang tadi itu saya sebutkan. Bikin stadion internasional Banten, ya kan? Banten International Stadium. Mewah sampai saat ini belum bisa digunakan. Siapa yang sudah merasakan? Masyarakat apa sudah berapa triliun? Betul. Iya. Untuk perawatannya saja mencapai miliaran, Pak. Apa membangun cuma untuk dirawat, untuk dinikmati dong? Apakah sekarang sudah bisa dinikmati? Belum sepertinya, Pak. Masih. Jadi kayak ini ya, Pak, kayak stupa ya, Pak. Itu yang dimaksud. Mungkin saya melihatnya penilaian tadi itu pembangunan seperti itu yang hanya menjadi kemewahan, kemegahan, seolah-olah hebat, tapi sebenarnya masyarakat tidak menikmati, tidak merasakan. Jadi apa yang mau dibanggakan? Ya itu. Kalau masyarakat tidak bisa. Nggak bisa masyarakat lah. Tapi intinya kembali lagi pada SPM ya. Standar pelayanan minimum. Dengan itu kan emang mungkin ada bisa jadi tujuannya mungkin buat kebanggaan masyarakat Banten. Punya stadion megah, standar internasional. Mirip sama JIS, Pak. JIS sama. Jakarta Karena International memang Stadium. Enggak hampir bersamaan pembangunannya. BIS dan JIS, Pak. Iya, cuma kan tadi itu, apakah masyarakat bisa menikmati dari karya pembangunan itu? Yang tadi itu kalau saya melihatnya kayaknya seperti itulah contoh soal pembangunan yang mengutamakan kemewahan. Tapi di sisi tentang pemanfaatannya bagi masyarakat masih kurang. Dan untuk pembangunan jalan juga, Pak, sepertinya menjadi sorotan yang selalu mencuat, Pak. Iya. Karena pembangunan baru berapa bulan, sudah hancur lagi gitu. Dan ini juga mungkin pemerintah Provinsi Banten harus serius juga, Pak, menangani ini. Jangan cuma asal di aspal, tapi plastik ya, di aspalkan sautik. Asal sautik. Plastik, jalan plastik gitu kan. Udah. Itu kan juga dirasakan langsung, Pak, sama masyarakat. Dan memang persoalan jalan ini juga menyangkut keselamatan ya, Pak, keselamatan pengendara. Dan bukan cuma warga Provinsi Banten, tapi warga luar pun ikut merasakan itu. Makanya ya sering banyak kritikan ya, Pak, soal ini. Saya melihatnya gini ya, kalau soal infrastruktur jalan ya, saya nggak jauh-jauh lah. Pembangunan jalan Pakupatan Palima sudah berapa tahun? Beberapa tahun belum selesai juga. Betul. Kendalanya soal pembebasan lahan, soal dokumen. Ya pembebasan lahan kan sudah ada prosedurnya ya. Dan sudah ada perencanaan ya, Pak. Saya karena kita media ya cuma menyoroti sesuai dengan fakta yang ada gitu kan. Tapi kenyataannya emang sudah, saya melihat dari 2 tahun ini belum selesai Palima. Nggak usah jauh-jauh lah ke Banten Selatan atau ke pinggiran Pandeglang atau Lebak, yang di kota aja, ibu kota Provinsi Banten, gitu kan. Jalan Palima Pakupatan yang melintasi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Itu jalannya kayak naik kuda, Pak. Ya, tak kunjung tuntas gitu pelebarannya. Itu aja. Itu kan hal yang mencolok ya. Ya, jadi buat ukuran juga, buat parameter juga. Di kota yang dekat aja, kasat mata kan gitu kan. Yang sering dilewati. Iya. Alasannya soal sertifikasi, soal BPN. Yang tadi itu yang disebut klasik. BPN kan pemerintah juga, member pemerintah juga. Masa saling menyalahkan kan? Ya unik lah. Gitu. Ini juga, Pak, PJ Gubernur Pak Al Mukhtabar juga mengklaim soal banyaknya capaian yang sudah
dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, mulai dari capaian produk domestik regional bruto atau PDRB, pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Banten diklaim tumbuh dengan cepat katanya nih Pak. Memang di tahun 2007 sebesar 13,03 juta dan naik menjadi 60,99 juta pada tahun 2022. Nah, target ekonomi sendiri di 2023 ini tumbuh kisaran 5,202 sampai 5,15% Pak. Jadi memang ini diyakini pada triwulan kedua 2023 ini sudah tumbuh sebesar 4,83% years on years-nya Pak. Kondisi tenaga kerjaan Provinsi Banten juga tahun 2022 mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka. Tapi fakta di lapangannya seperti apa, kita harus melihat itu ya Pak. Betul, tapi emang kita tidak boleh menafikan juga ya bahwa itu sesuai dengan data ya pemerintah juga. Memang kita tidak bicara soal kekurangannya aja. Ini kelebihan juga emang ada. Masyarakat juga mengetahui ada progres pembangunan itu ada, di pengangguran itu ada. Cuma mungkin angkanya masih tinggi gitu. Yang disebutkan pengamat kemarin, unik Banten itu kan daerah industri. Tapi masyarakatnya masih banyak pengangguran, masih tinggi, dan karakteristik penduduknya soal kerjanya masih banyak bergelut di pertanian gitu kan. Itu yang sedangkan lahan pertanian semakin lama semakin menyempit ya Pak. Itu jadi saya pengamat yang kemarin itu benar juga gitu kan. Unik daerah industri tapi penganggurannya tinggi. Berarti serapan tenaga kerja masih kecil, masih minim, masih kurang. Dan ini juga menjadi PR pemerintah Provinsi Banten ke depannya ya Pak ya. Tentunya. Mudah-mudahan banyaknya pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif. Itu aja. Dan harus bisa ke arah kriminal juga ya. Itu yang harus diantisipasi ya. Semakin tinggi angka kemiskinan, pengangguran, otomatis kriminalitas pun akan tinggi. Dan pemerintah ini bertugas untuk mencegah ketiga hal ini ya Pak. Masih banyak. Jadi betul juga kalau Provinsi Banten di usia yang 23 tahun ini masih banyak PR, banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan. Muaranya sih ya tadi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi fluktuatif ya. Pasang surut terjadi. Tapi memang Provinsi Banten juga kemarin sempat berhasil Pak menurunkan angka inflasi dibanding secara nasional. Itu nilai positif ya. Jadi kita juga tidak a priori ya bahwa nilai langkah-langkah yang positif itu ada gitu. Di era Al-Muktabar ada, tapi tidak luput juga dari masalah kekurangannya. Itu hal yang biasa, kekurangan dan kelebihan, dan keberhasilan harus tetap dipertahankan ya. Kekurangannya harus diperbaiki. Itu kan jadi PR ya. Kita harus ya, Provinsi Banten, pemerintah dan masyarakatnya harus lebih keras dan lebih semangat lagi untuk kemajuan daerahnya. Mudah-mudahan di ulang tahun nanti, ulang tahun ke-24 Provinsi Banten, itu tidak ada bermewah-mewahan ya Pak, yang memang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Tidak konon-konon baik. Insya Allah. Harus ada perubahan ya Pak. Harus ada perubahan. Dan ini juga akan menjadi PR atau pekerjaan rumah untuk pemimpin selanjutnya Pak ya. Mengingat sebentar lagi kita juga akan mudah-mudahan ada pilkada, pemilu serentak termasuk pilkada berjalan dengan aman dan damai. Gitu. Pasti. Insya Allah. Karena dengan damai dan aman pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena situasinya kondusif. Amin. Mudah-mudahan lancar-lancar ya Pak ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan di tahun selanjutnya 2024, 2025, 2026 Banten, Provinsi Banten itu tidak konon-konon baik ya Pak. Cinta damai masyarakat Banten. Keras tapi bersahaja. Seru juga ini. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah kita bahas soal HUT Provinsi Banten yang ke-23 yang tepat pada tanggal 4 Oktober hari Rabu kemarin. Dan tadi juga kita sudah bahas kekurangan-kekurangan dan sorotan-sorotan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, di ulang tahun yang ke-24 nanti,
tidak dihujani dengan kritikan lagi, karena setiap pembangunan pasti ada kekurangan ya Pak ya. Pasti. Tapi itu. kalau untuk prestasinya tetap dipertahankan, justru harus ditingkatkan ya Pak. Untuk kekurangan ya, kalau paling bisa tidak ya dikurangi. kekurangannya harus diperbaiki. Harus terus diperbaiki ya Pak ya. Lebih maju lagi. Ya, pembangunan dan pemerataan pembangunan, kesehatan, infrastruktur kesehatan dan pendidikan itu harus menjadi utama karena merupakan pelayanan dasar Pak Kiki ya. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi di pekan berikutnya, yang tentunya akan lebih seru lagi obrolannya Pak ya. Siap. Semoga kita sehat selalu. Amin. Saya Rizky Putri Ananda dan Pak Hakiki Yasin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.